Plung. Makan nggak? Ini makanannya nih. Nah, gitu dong. Oke, bing beng bung badabung beng beng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi ke channel gue, Tristan Kura. Meskipun namanya Tristan Kura, tapi gue bahas banyak binatang. Sebagian besar semua binatang yang gue punya. Jadi seperti yang kalian tahu kan, gue kemarin habis beli ikan lohan SRD. Nah, jadi ini lohan udah gue kasih nama Fred. Dan ini dia habis pindah ke tank baru yang udah gue hias sedemikian rupa. Jadi Fred ini ikan lohan SRD, ya ikan lohan sih, mau apa lagi, cuma ya. Jadi kan kemarin tank barunya itu kan tank sebelumnya kan kosong gitu kan. Nah ini jadi gue hias biar nggak boring. Tapi ntar kayaknya batunya bakal gue keluarin dikit sih. Jadi mungkin di video-video selanjutnya kalian lihat si Fred, tanknya udah nggak begini lagi. Ini soalnya kayaknya kalau gue liatin kebanyakan batu jadi ribet ya kayaknya. Nah ini gue perlihatkan kalian semua, ini setup gue. Jadi kenapa sih Fred gue pindahin? Jadi ini kan gue pindah ke rumah bapak gue nih untuk sementara karena corona kan. Soalnya kalau misalnya gue tinggal si Fred di sono, kasihan mati dia ntar. Dia nggak ada yang urus. Jadi ini awalnya tank ini tuh tank ikan mas koki kan. Nah ini ini juga karena dibutuhkan untuk dia, jadi mas kokinya gue pindahin ke kontainer lain. Dan untuk beberapa saat tank ini sempat jadi tank untuk lobster yang gue pelihara gitu loh guys. Nah tapi karena ya berhubung si Fred lebih butuh kan ya, jadi gue terpaksa pindahin lobster ke habitat yang sebelumnya, tempat dia sebelumnya tinggal. Dan si Fred gue pindahin ke sini. Nah jadi lobster itu tinggal di kontainer tempat ikan-ikan umpan ditaro. Nah, Fred, ke tengah ke Fred. Nah udah di tengah aja, ngapain di situ. Nah jadi Fred itu baru sampai, tapi air ini udah sirkulasi dari lama. Dan lobsternya juga udah gue keluarin dari lama, jadi airnya udah bersih lagi, udah sirkulasi. Nah jadi pas si Fred datang ini dia sempet stres dia pernah mojok di situ doang tuh tadi. Di situ doang, mungkin karena kekurangan oksigen. Nah jadi dia, gue kasih aerator, gue kasih gelembung-gelembung, dia nyari kan tadi di pojok tuh yang banyak gelembung-gelembungnya airnya, biar dia banyak oksigen kan. Nah jadi gue tambahin aerator biar airnya lebih kayak oksigen. Iya guys, ini tadi gue udah mengorbankan satu lampu ya guys gara-gara video ini. Jadi ini lampu ini kan ada lampu nih. Tadi ini lampu kecemplung, gue salah pasang. Nah terus lampunya mati, UV light lagi, bukan lampu biasa. Aduh mahal dah, mahal banget cuy. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak belajar dari kesalahan, nggak diulangin lagi. Nah jadi sekilas saya tentang ikan lohan, bule-bule suka bilang flower horn ya. Soalnya kepalanya bertanduk tapi tanduknya bulat dan indah bagaikan bunga gitu. Nah jadi sekilas saja sejarahnya, mereka tuh sebenarnya bukan hewan asli alami ya. Mereka bukan ciptaan Tuhan, mereka ciptaan manusia. Ya jadi kalau misalnya kalian punya lohan terus udah nggak mau, jangan dilepas. Kasih gue aja karena ini sebenarnya mereka invasive species ya bilangnya ya. Di Singapura dan Malaysia ikan lohan ini sudah menjadi invasive species kan. Nah jadi oh ya gue nampung ya guys, kalau misalnya ada ikan atau kura-kura gue masih bisa nampung. Tapi kalau misalnya kalau kayak gecko biawak gue masih bisa. Tapi kalau misalnya untuk binatang gede kayak anjing, kucing udah nggak bisa gue, jangan ya. Oma gue juga alergi sama kucing. Nah jadi setupnya begini. Jadi ini kan maksudnya laguannya sosok aquascape kan. Nah tapi gue pengen permanen taruh UV-nya di sini biar warnanya bagus kan. Tapi tadi kecemplung UV-nya jadi ya udah. Tapi harusnya teknik ikan itu dari samping bukan dari atas. Tapi ya udahlah. Ini kan demi video kan. Jadi dari atas gue kasih lampunya. Ini lampu sebenarnya gue rencananya nggak permanen, cuma akhirnya gue tetap taruh aja karena oma gue suka ngeliat si Fred kan. Nah jadi katanya jadi taruh lampu aja biar kelihatan terus. Nah terus ini lampu sebenarnya kuning ya guys, bukan putih. Ini gue cuma mainin white balance doang. Nah jadi kalian bisa lihat ini ada batu akik gue pakai. Nah batu akik ini hasilnya bikin ikan makin sehat. Enggak lah, bercanda gue, buat pajangan doang ini biar keren, kesannya kayak kaya banget gitu kan, punya batu akik dijadiin hiasan gitu. Padahal mah biasa aja, nggak kaya. Jadi Fred ini kemarin kan, oh ya baru mau jelasin lohan gue ngelantur gue. Jadi lohan itu aslinya
Dibreed di Singapura, Thailand, dan Malaysia. Nah, jadi tahun 1993 dimulailah proyek membuat lohan ini dari spesies ikan siklet. Nah, ikan sikletnya itu ada parrotfish, terus ada red blood parrotfish dicampur silang-silang. Mereka impor tiger cichlid, disilang-silang lagi, disilang-silang terus sampai keluarlah jenis ikan lohan ini yang berjambul. Nah, tapi cichlid kan aslinya kan mereka Amerika Selatan kan. Nah, jadi mereka nih, makanya gue bilang jangan pernah dilepas di alam ikan lohan ini, karena mereka kalau dilepas dengan karakter yang ganas, mereka akan mengganggu ekosistem tempat kita tinggal, tempat ikan-ikan lain tinggal. Dan mereka ini kan ganas sekali kan, ikan lohan tuh terkenal ganas gitu. Jadi kalau emang punya, udah nggak mau, please jangan dilepas. Mending kalian jual atau kalian kasih ke orang lain aja gitu. Dan gue juga bersedia tampung. Nah, tapi balik lagi ikan lohan. Jadi mereka datang tahun 93, mereka itu mulai dibuat gitu, mulai disilang-silang, siklet ini, siklet itu disilang-silang sampai akhirnya jadi ikan lohan. Dan ikan lohan ini juga banyak jenisnya, ada king kamfa, ada golden monkey, ada golden bass, ada SRD kayak Fred gitu lah. Mereka sebenarnya juga cakep sih sebenarnya, orang makanya banyak yang piara. Nah, tapi kalau misalnya kalian ketemu ikan lohan di alam, misalnya mancing dapat, jangan dilepas lagi. Kalian bawa pulang aja, piara atau ya makan terserah lah. Pokoknya kalau invasive species tuh kalian tangkepin, jangan kalian nggak tangkepin, karena mereka akan merusak keseimbangan ekosistem yang ada. Kenapa orang akhirnya bikin ikan lohan? Karena awalnya ikan parrot cichlid ini sama orang-orang Asia, macam orang Taiwan, Thailand, Malaysia gitu dianggap membawa keberuntungan, membawa fortune gitulah buat mereka. Jadi lama-lama mereka breed terus, keluarlah ikan lohan. Jadi ikan hias, salah satu ikan hias terkenal yang ada di dunia gitu loh. Nah, jadi teman-teman, ikan lohan ini, si Fred ini gue kasih makan cacing sama ikan ya, karena mereka kan ikan lohan ini kan carnivorous banget kan, carnivora banget. Nah gue jelasin lagi sedikit tentang tanknya lagi ya. Jadi gue kasih substrat kan, ini substrat itu sebenarnya bagus ya, soalnya dia kan mengandung, dalam substrat itu hiduplah mikroba-mikroba yang bagus untuk hewan-hewan dan lingkungan akuariumnya gitu loh. Jadi kalau misalnya di alam kan suka ada lumpurnya gitu kan. Nah ini jadi untuk menggantikan itu kita kasih substrat untuk menguraikan zat-zat organik yang tersisa dalam tank. Soalnya kalau enggak jadi racun, zat-zat organik itu busuk kan soalnya. Jadi sekian aja ya guys tentang ikan lohan. Gue penjelasannya nggak panjang-panjang, sampai sini aja penjelasannya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channelnya Tristan terus-terusan. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur bagi kalian semua. Dadah.